Selamat pagi, good morning, apa kabar? Sukacita diberkati Tuhan pagi ini ya. Oh, haleluya. Selamat pagi, selamat pagi. Eh, Kemarin saya tidak jumpa dengan teman-teman semua, dengan jemaat di layar handphone karena pagi-pagi benar saya pergi ke Siantar ya, ada sebuah kegiatan yang sangat berarti. Ya pulang juga sampai di rumah sudah jam berapa itu, jam 11-an lah ya. Jadi tidak sempat lagi. Ya itulah ya penyebabnya. Dan pada pagi ini adalah hari ketiga kita belajar, kita mau memahami tentang putar arah. Ingat, putar arah dalam 22 hari. Kamu diberkati, kamu berubah, kamu punya hidup yang benar-benar bernilai ya. Dalam 22 hari ini sudah hari ketiga ya. Ya kita main-main dulu sedikit ya bagaimana caranya berubah. Terima kasih Pak Domingus Wow yang sudah memberi komen. Tuhan Yesus memberkati Pak Wow. Kemana di Ratahan, di Manado, baik-baik ya. Oh iya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eva Pras. Pras, gimana? Salam kabar, salam sama Bapak ya. Iya, Ratahan aman ya, puji Tuhan lah ya. Bukan rata ya. Karena bergunung-gunung Ratahan. Iya. Bagaimanapun hidup kita itu Tuhan mau bahagiakan kita ya. Jadi terserah kita mau mau bahagia atau tidak, terserah kita ya. Orang suka bilang begini, ya Tuhan itu maha ajaib. Oh ya, bertahan ya. Bukan ratahan. Lucu banget ini. Iya, ini kita yang membentuk. Saya lagi main-main kertasin ya. Lalu kita buat dulu begini. Ya, kita gunting dulu begini ya. Kita gunting. Kita gunting di sini segitiga aja lah. Segitiga nantinya. Terus bagaimana lagi ya? Iya. Kita oh ini kita buat begini aja. Kita buat di sini begini ya. Mau jadi apa nanti nih? Kita buat begini dulu. Nah, kita buat begini. Apa ini? Apa ini? Terus di sini kita buat terbalik ya. Di sini kita buat terbalik sini. Wah, gitu. Bagus kayak ini. Ini ceritanya mau bentuk-bentuk dulu ya, bentuk. Lalu apanya lagi? Oh, habis ini
ya kita buat mana? Oh sini. Ya, kita buat di sini. Ya. Nah, kita buat dulu di sini. Macam apa kira-kira ya? Iya. Selamat ulang tahun Epapras ya. Wah. Ternyata bentuknya begini. Iya. Jadi ini tadi yang saya bentuk ya. Ini saya bentuk. Jadi kalau apa ini, kalau yang saya buat ini, saya buat ini begini kan. Kalau saya buat begini, ini. Kalau saya buat seperti ini, wajahku itu seperti apa ya? Wajah ini seperti apa? Senyum ya, senyum ya, senyum dia ya, senyum ya, senyum. Ini kalau ini senyum, iya, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ini senyum ya. Ini senyum. Tapi kalau kita putar arah dari arah atas ini jadi janggutnya ke bawah. Ini. Ini jadi bagaimana? Wow. Jadi bagaimana kira-kira? Nah, ya sekali lagi, kalau ini jangan marah dong ya. Jangan marah. Jadi kalau kita kalau ini, jadi kita ya, hidup itu ya ada kuasa yang memutar kita di sorga ya. Contohnya begini. Tuhan berkuasa memutar arah daripada Yusuf, dari seorang yang tenggelamkan dalam sumur, menjadi raja muda atau perdana menteri di Mesir. Itu Tuhan balik sedemikian rupa. Ya, Tuhan berkuasa merubah saudara-saudaranya, tadinya merasa hebat menjual Yusuf, akhirnya Tuhan buat arahnya itu di mana mereka menjadi menyembah sesuai dengan mimpi Yusuf. Ya, Tuhan berkuasa. Tuhan Maha Kuasa memutar arah dari Ayub, dari kaya menjadi miskin, sakit, terus kemudian disayangi oleh istri yang menjadi istri yang bilang kamu gitu ya. Itu dirubah oleh Tuhan. Ayub itu dirubah oleh Tuhan dalam Ayub pasal 42. Allah berkuasa mengubah. Tidak ada perkataan Tuhan yang gagal ya. Lalu Tuhan ubah, dia sudah pikir ubah arahnya. Ya, banyak contoh ya dalam Alkitab di mana terjadi ya perubahan arah dari Tuhan ya. Pokoknya banyak lah. Tapi bagaimana dari sisi kita? Jadi sepanjang 22 hari ini kita meraih kebahagiaan, meraih sukacita itu, kita lebih fokus bagaimana kita berputar arah ya. Berputar arah dari mendengarkan apa kata orang,
menjadi apa kata Tuhan? Menjadi orang yang suka lakukan pelanggaran, sekarang menjadi orang yang lakukan peraturan-peraturan dengan baik. Dari orang yang hanya mencintai cerita-cerita isapan jempol, menjadi yang berat, sedikit berat tapi bervitamin, itu firman Tuhan. Jadi kita itu sangat penting sekali untuk mengubah arah ya. Jadi kita ubah arah kehidupan kita. Jadi yang mengubah itu ini ya kita yang mengubah kehidupan itu. Ya kalau kita nggak mau berubah juga, tidak mau ubah arah kita juga, ya sama aja. Kita udah tahu di sana bahaya, kita ikuti terus bahaya itu. Jadi sama seperti ini ya. Mau mukanya seperti ini, pemukanya seperti ini, ayo, wow, mau mukanya seperti ini, wow, iya, atau mukanya kalau kita putar arah jadi begini, wah ini, wah, ya ini dia, wow, ya terserah pada kita. Ya Tuhan sudah berikan ada di tangan kita ya. So hari yang ketiga ini kita mau putar arah dari tidak suka pada firman menjadi suka pada firman. Dari rasa jengkel kalau dikasih peraturan-peraturan, titah-titah Tuhan menjadi suka diatur oleh firman Tuhan. Itu dia. Oke, kita singkirkan dulu ini ya. Nah, kita baca firman Tuhan pada hari yang ketiga, khusus pada hari ini. Bagaimana kita meraih kebahagiaan sejati, merenggut kebahagiaan sejati. Bagaimana kita menikmati keindahan bersama Tuhan, kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Mari kita baca firman Tuhan pada hari yang ketiga ini dari Mazmur pasalnya yang ke 119 ayatnya yang ke 17 sampai ayatnya yang ke 24. Nah, di sana dibilang apa? Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. 19. Aku ini orang asing di dunia ini, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ayat 21, Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 22, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. 23, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Haleluya. Hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihatku. Dari firman Tuhan ini dari firman Tuhan ini apa yang kita bisa lihat pada hari ketiga ini ya, dari hari ketiga ini.
kita bisa melihat hal yang sangat hebat di hari ketiga ini adalah apa kuasa firman Tuhan untuk menerangi kita, mencerahkan kita. Bagaimana firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, ya. Yang pertama kita lihat itu ayat yang ke-17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Ayat 17 dalam bahasa King James dibilang apa? Dalam King James, deal bountifully with thy sovereign, that I may live and keep thy word. Ya, jadi lakukan kebajikan padaku, karena aku hendak melakukan firman. Ya, kebaikan Tuhan itu lakukan sama kita. Ayat 18, singkapkan mataku, singkapkan mataku, singkapkan mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Ya, kadang-kala ini mata kita ini rabun ya. Rabun gak bisa ngelihat atau kelilipan. Singkapkan, ada di sini yang menutupi mata kita, tidak bisa melihat sesuatu dari Tuhan. Dalam kisah Rasul pasal 9 ya, kalau Rasul Paulus itu sebelum dia jadi Rasul, Saul, dia pikir dia sudah sangat hebat ya, dia sudah bisa melihat Tuhan, dia sudah kenal Tuhan, dia sudah, pokoknya sudah mantap lah menurut dia, dan dia sudah lakukan sesuatu menurut apa yang dia lihat, menurut apa yang dia mengerti. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia dibutakan oleh Tuhan. Dia sesungguhnya tidak kenal siapa itu Tuhan. Dia sesungguhnya belum memahami perintah-perintah Tuhan. Maka sebuah pertobatan yang hebat dari dia ketika dia jumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia berkata, siapa Engkau Tuhan? Lalu yang kedua, what shall I do? Apa yang harus ku kerjakan? Itu dia. Dia minta penyingkapan matanya, atau dapat melihat peringatan-peringatan Tuhan. Jadi kita jangan berpikir ya, jangan kita sombong berkata, saya sudah tahu, saya sudah lihat, sudah lama saya sudah orang Kristen. Ya, di kandungan aja saya sudah Kristen. Ya, jangan gitu, Ibu, jangan gitu, Bapak. Kita nggak boleh sombong, kita harus rendah hati. Oh, ini saya ini nggak ada apa-apa. Makanya dalam firman Tuhan itu, karena dia menyadari, maka ayat 19 dikatakan, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintahmu terhadap aku. Aku ini orang asing. Kita harus menyadari seperti pemazmur ini, dia menyadari bahwa dia orang asing ya. Kita pendatang, perantau di dunia ini hanya sementara. Kalau orang asing itu bagaimana? Kalau kita tahu kita orang asing di sebuah tempat, kita kan harus belajar aturan-aturan di situ, ya. Gimana tata keramanya, gimana aturannya, ya. Kan kita harus tahu. Dulu saya anugerah Tuhan studi di Amerika ya. Di Medan kan bawa mobil kita di Sulman ya, di sebelah kita di sini ya. Di sini kita bawa mobil. Tapi kalau di sana kan di sini kita. Ya kan kita harus tahu juga aturannya. Masa kita ikuti gaya di Indonesia kalau kita orang asing di sana. Jadi waktu saya bawa mobil, anugerah Tuhan itu ada yang kasih mobil untuk kami pakai, saya pakai di sana. Ya saya belajar juga di kanan. Jadi memegang kopling ya, tangan kanan sambil setir ya. Kita juga berbeda, terbalik dari Indonesia cara bawa mobilnya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kita orang asing di sebuah tempat, ya kita pelajari bahasanya, kita lihat aturan-aturannya. Kita ini kan di dunia ini juga kan orang asing.
di dunia ini. Sadar kita. Apalagi bagi Tuhan, kita sudah diangkat jadi miliknya. Tadinya kita asing, diangkat jadi miliknya. Kita harus belajar apa yang Tuhan inginkan. Aku ini orang asing, apalagi di dunia. Jangan sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Lalu ayat 20. Ini ada hancur jiwanya ya. Hancur sekali jiwanya. Dalam bahasa Inggris dia bilang apa hancur jiwa ini? Kalau di ayat 19, I am stranger, ya, kita stranger di dunia ini. Lalu 20, my soul break, ya, hancur, ya, pecah di hadapanmu. Karena aku sungguh-sungguh bangga, sungguh-sungguh rindu kepada hukum-hukummu. Setiap waktu, setiap hari. Pagi-pagi firman Tuhan membimbing kita, sore pokoknya setiap waktu. Lalu ayat 21, kalau akibat dari ayat 17, 18, 19, 20, maka ayat 21, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang-orang menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi kalau kita sudah nyimpang dari firman Tuhan, tunggu aja. Ya, tunggu aja. Ya. Kita akan hancur sendiri. Karena Tuhan menghardik orang-orang yang kurang ajar. Tidak mau diajar firman maksudnya. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Ya, kalau kita sudah dilarang lakukan sesuatu, awalnya memang kita bilang nggak apa-apa. Tapi nanti lihat akibatnya. Lalu ayat yang ke-22, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang perintah-perintahmu. Percaya kalau kita sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan peringatan-peringatan Tuhan, celah penghinaan, orang bisa hina kita sekarang, dihina. Ini penghinaan, wah dihina saya. Ya, asal kita sesuai dengan firman Tuhan. Pokoknya hiduplah. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Hidup sesuai dengan titah Tuhan. Hidup sesuai dengan aturan-aturannya. Oh, itu nanti hilang sendiri itu karena Tuhan kita sudah mau gulingkanlah dari atasku celah. Ayat 23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Sekalipun pemuka-pemuka, orang-orang hebat, orang-orang terkenal, pemuka apapun namanya, pokoknya yang biasa di muka, itu pemuka. Sekalipun pemuka itu duduk bersepakat, kita apakan ini orang ini, ya, seperti orang bersepakat mau membinasakan Daniel. Seperti orang bersepakat mau membinasakan, membakar Sadrah, Mesah, dan Abednego. Seperti orang yang bersepakat menghancurkan seluruh umat Tuhan sesuai dengan kitab Ester. Tuhan bisa memutar arah itu, ya. Haman sudah bersepakat dengan dirinya sendiri, bangga, wah aku hebat. Tapi kan Tuhan bisa memutar arah. Karena apa? Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Oh haleluya. Orang bisa berkata pada saudara, ini gak setuju dengan gaya-gaya kamu. Tapi kalau kita hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu, renungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, keputusan-keputusan yang Tuhan sudah beri, maka hidup kita diberkati. Dan ayat 24, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku. Aku suka, aku senang, aku bahagia atas peraturan-peraturan Tuhan. Dan peringatan-peringatan Tuhan itu menjadi penasehat kita, ya. Bahagia sekali kalau kita baca firman Tuhan ini, ya. Bahagia sekali kita baca firman. Dan firman itu akan terus memberkati dan menolong kita kalau kita mulai memutar arah kehidupan.
Putar arahmu dari apa kata orang menjadi apa kata Tuhan. Putar arah dari menurut peringatan-peringatan manusia menjadi sesuai dengan peringatan dari Tuhan sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, haleluya, oh haleluya, segalanya pasti Tuhan menolong dan berkati. Makanya Yesus berdoa ya, Yesus berdoa betul. Kuduskanlah mereka oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kiranya Tuhan berkati, kiranya kita bisa putar arah dari arah yang menurut kita baik menjadi arah yang menurut Tuhan. Dari arah menurut ide-ide kita, dan kita sekarang menurut arah Tuhan. 22 hari ini kamu pasti berubah, kamu pasti melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan menyertai dan menolong kita. Haleluya, diberkatilah seluruh teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada di seluruh tanah air, baik yang melihat langsung pada hari ini, diberkatilah mereka Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat yang berulang tahun, cucu-cucu kami dimanapun berada, Braido diberkati, Papras diberkati, dan juga semua yang lain yang berulang tahun pada hari ini diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau untuk berbalik ke arah, putar arah hanya kepada Tuhan. Kalau kita putar arah sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita sesuai dengan kehendaknya. Nanti coba baca itu firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengarahkan, aduh luar biasa ya. Bagaimana Yusuf diputar arah oleh Tuhan. Bagaimana Ayub diputar arahnya oleh Tuhan. Bagaimana Esther diputar arah. Ya, karunya sudah binasa diputar arah oleh Tuhan. Dan ini waktunya kamu juga diputar arah. So, be careful. Jaga hati. Memang mudah enggak? Mudah kalau kita mau memudahkan. Sulit enggak kalau dipersulit? Dan ingat, bersukacitalah terus dalam Tuhan. Jangan begini ya, dalam Tuhan. Dan always remember, I love you. Aku mengasihimu. That's why, itu sebabnya I do it for you. Saya lakukan ini padamu pada hari ini. God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari keempat, di mana kita akan terus berusaha berbalik. Tuhan memberkati pada minggu, Tuhan memberkati Greti, dan Tuhan memberkati semua yang akan menonton lagi. I love you di hadapan Tuhan. Bye-bye.